Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Bertemu lagi dengan saya di channel Money Coin ini. Hari ini Senin 1 Agustus tahun 2023. Nah, kawan-kawan, ada banyak koin yang khususnya dari negara kita yang katakanlah membuat kehebohan. Misalnya pada uang koin yang Rp500 melati yang konon katanya mengandung emas, dan ini juga ada uang yang sedang saya pegang ini, uang kelapa sawit Rp1.000 kelapa sawit beli metal, yang juga tak kalah membuat hebohnya. Oke, mari kita simak, mari kita cek faktanya ya. Jadi saran saya, silahkan tonton video ini dari awal sampai habis biar kita biar kita paham, tidak gagal paham, biar kita saling mengedukasi diri kita satu sama lain. Oke, kawan-kawan, sekarang saya membuat video ini kurang lebih pukul 7.52 menit alias pukul 19 lebih 52 menit, jam 8 atau kurang 10 menit dari jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kenapa demikian? Karena ini belum 24 jam koin kelapa sawit ini saya dapatkan dari seorang kawan lama. Jadi iseng-iseng tadi saya main ke tempat kawan lama yang sudah lama tidak bertemu. Saya juga mohon maaf mungkin bagi yang merasa video ini nantinya bakal kelamaan. Saya mohon maaf ya, tapi perlu saya berkisah. Jadi ini adalah koin yang masih hangat baru saya dapatkan. Ya, memang di waktu-waktu beberapa tahun yang lalu saya sempat memiliki koin ini, namun ya mungkin tidak berjodoh, koin tersebut hilang atau bagaimana, sehingga pada akhirnya hari ini 21 Agustus saya menemukan kembali, itu pun dikasih dari seorang teman. Dia memiliki dua keping untuk koin Rp1.000 ini, yaitu emisi 1996 dengan emisi tahun 2000. Karena saya melihat emisi 1996 masih sedikit lebih baik dari emisi 2000, jadi saya iseng-iseng memberanikan diri untuk meminta sekeping yang 1996 ya. Jadilah sekarang saya ambil. Nah, saya minta dan alhamdulillah dikasih secara free, secara gratis. Oke, 1996 Rp1.000 kelapa sawit ini, jika kita searching dan di Google maupun di YouTube, ya sebuah koin yang sangat heboh. Karena apa? Ada yang menjualnya, ingat ya, ada yang menjualnya itu puluhan juta, 25 juta dan seterusnya. Bahkan jika kawan-kawan cek lagi lebih dalam, bahkan ada yang ratusan juta rupiah. Oke guys, mari kita cek dulu. Namun sebelum itu perlunya kita untuk melihat spesifikasi. Biasalah kalau saya bikin video itu saya selalu menampilkan spesifikasi dan deskripsi dari sebuah mata uang tersebut, baik itu kertas maupun koin uang logam. Nah, ini dia Rp1.000 1996 kelapa sawit atau Rp1.000 emisi 1996 kelapa sawit, yaitu kalau melihat bagian depannya itu merupakan lambang negara kita ya, Garuda Pancasila. Di bawahnya itu ada tulisan angka 1996. Di bagian metal bawahnya lagi itu tulisan Bank Indonesia. Nah, sisi sebaliknya itu pohon kelapa sawit dengan di atasnya itu tulisan kelapa sawit dan di bawahnya Rp 1000 ya, 1000. Naskahnya Latin.
Nah, untuk bagian sisinya itu gerigi licin ya, metal ya, koin bimetal, artinya 2 logam. Itu merupakan di tengahnya itu pusat aluminium nikel perunggu dalam cincin tembaga dan nikel. Beratnya, koin ini memiliki berat 8,6 gram, diameter 26 mm, ketebalan 2 mm, bentuk bulat. Nah, untuk cek fakta kalau dikaitkan dengan harganya, maka sah-sah saja kalau misalnya orang atau siapapun, bahkan saya sendiri misalnya, untuk membandrol uang ini puluhan juta, misalnya, ya suka-suka saya, kasarnya seperti itu ya, Namun mari kita cek faktanya, jangan sampai kita salah paham, gagal paham, apakah layak uang tersebut bernilai sebegitunya gitu. Memang pada mata uang tertentu ada dia yang memang harganya jutaan, puluhan juta, atau mungkin miliaran ya kalau kita jalan-jalan surfing internet sana, terutama pada koin-koin Amerika gitu. Itu pun dengan bahannya emas, wajar. Tingkat kekunoannya, tingkat jumlahnya itu membuat mata-mata uang itu menjadi sampai gila-gila gitu, dan itu fakta. Nah, kembali lagi kepada koin ini, Rp1.000 sawit ini, khususnya yang ada pada saya 1996. Nah, pemerintah sendiri untuk koin Rp1.000 kelapa sawit ini terdiri dari emisi 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 dan 2000, tahun 2000. Berapa jumlahnya? Apa jumlah cetakannya, berapa koin ini dibuat dan disebarkan, dan untuk disebarkan kepada masyarakat umum. Misalnya emisi 1993 yaitu sebanyak 5 juta keping, 1994 sebanyak 6 juta keping, 1995 itu sebanyak 19.900.000 keping. Untuk 1996 sampai dengan 2000, nah kita tidak mengetahui berapa uang-uang ini dicetak. Mungkin siapa tahu kawan-kawan ada yang memiliki referensi, silahkan nanti coret-coret di bawah ya. Nah, oke guys, oke kawan-kawan, benarkah uang ini dihargai puluhan juta rupiah? Nah, ya kalau kita melihat di internet, di Google, misalnya kita cross check di Google, ya benar memang ada yang menghargai seperti itu. Ingat, sekali lagi saya tekankan, ingat, itu adalah orang atau mereka yang mencoba menjual, menawarkan harga dengan segitunya. Katakanlah misalnya 25 juta atau berapa, atau misalnya 10 juta ya, atau mungkin 4 juta ya, katakanlah seperti itu misalnya kan. Itu sah-sah saja. Ingat, kecuali dalam berita, dalam video, dalam media, kalimatnya berbunyi sekeping uang Rp1.000 kelapa sawit dibeli dengan harga 25 juta. Ingat, dibeli ya, dijual, ditawarkan. Nah, dengan dibeli itu beda. Dijual itu belum tentu hasil akhirnya dibeli. Nah, ditawarkan juga belum tentu hasil akhirnya dibeli. Dibeli. Tapi kalau misalnya dibeli, artinya barang yang dijualkan udah ada yang membelinya dengan harga segitu. Nah, jadi pahami dulu kalimatnya, itu kan. Nah, oke, biar tidak tambah berkepanjangan. Nah, di sini saya menggunakan katalog uang koin kuno
terbitan Krauss Publication. Jadi nanti masing-masing harganya per emisinya dari 1993 sampai dengan emisi tahun 2000. Nanti kita dapat patokan standar harganya. Dapat patokan standar harganya. Memang tidak ada ketentuan baku, ketentuan resmi ya, yang benar-benar resmi, yang benar mengikat final bahwa harga tersebut harus sesuai dengan katalog tersebut. Ini adalah standar. Lagi-lagi kembali kita ulangi, kalau kawan-kawan punya uang ini, kawan-kawan membandrolnya misalnya 10 juta, dan memang nanti ada orang kolektor atau pengoleksi uang ini yang memang setuju dengan harga yang ditawarkan oleh Anda atau misalnya oleh saya dengan harga segitu, ya enggak ada masalah gitu kan, enggak ada masalah. Ini jangan sampai kita kalau memang kita benar-benar membutuhkan uang tersebut, benar-benar membutuhkan dan berani membelinya dengan harga tinggi, ya sah-sah saja gitu kan. Namun dalam kehidupan ini ya biasanya kita memang harus memiliki patokan dan standar seberapa butuh kita terhadap misalnya uang tersebut. Kalau memang kita layak memperjuangkan untuk mendapatkan uang ini dengan harga segitu, ya saya pikir itu kembali ke masing-masing ya, kembali ke masing-masing. Oke guys, mari kita buka kitab dari katalog sebagai bahan pengetahuan kita semua. Ini adalah katalog, standar katalog of coin 1901 sampai dengan tahun 2000 ya. Nah, untuk koin Rp1.000, uang kuno, uang jadul Rp1.000 kelapa sawit, mari kita akan cek harganya per tahun emisinya. Nah, di katalog itu sendiri koin ini bernomor referensi KM56 ya, dengan bahan bimetal sebagaimana yang telah saya jelaskan di awal-awal tadi ya. Nah, kita mulai dari emisi Rp1.000, emisi 1993, yaitu dicetak sebanyak 5 juta keping. Nah, untuk koin itu sendiri, kalau misalnya kawan ada yang sudah menggradingnya menjadi MS60 atau bahkan MS63, maka standar harganya yaitu $4 untuk MS60 dan $6 untuk MS63. Nah, kita andaikan sekarang di 2023 ini misalnya $1 itu kurang lebih 15.000, kita bulatkan aja 15.000, berarti untuk harganya yaitu $6 dikali 15.000, berarti kurang lebih Rp95.000 untuk harga per kepingnya. Nah, untuk 1994 itu dicetak sebanyak 6 juta keping. Nah, harganya itu MS grading MS60-nya itu 3,5 dan MS63-nya itu $5 atau kurang lebih Rp75.000. Sama juga untuk emisi 1995 yaitu sebanyak dicetak 19.900.000 keping. Nah, sama harganya yaitu untuk yang tergrading tertinggi sampai saat ini yaitu $5 atau Rp75.000. Nah, ini dia, memang ini adalah benar jika memang yang emisi 1995 itu memang ada yang termahal, yaitu namun dia kondisi proof ya, proof 65 itu $300. Jadi kawan-kawan tinggal kalikan saja $300 itu berapa rupiah. Nah, $300 dikali Rp15.000 itu kurang lebih Rp4.500.000.
Itu pun kalau kawan-kawan memiliki yang proof 1995. Nah, untuk yang saya yang ini 1996, yaitu memang sampai sekarang belum diketahui berapa banyak jumlah dicetak. Jadi kita tidak mengetahui berapa jumlahnya itu sendiri. Yang pasti di saya ada satu keping, mungkin juga di kawan-kawan yang komen yang melihat video ini memegang yang 1996 juga ada. Tadi saya lihat ada komen yang saya buat video short koin ini, ada yang ngeklaim dia juga punya. Berarti saya dengan teman yang komen tadi mungkin ada satu, dia cuma bilang tadi ada gitu, berapa banyak kita nggak tahu. Yang kita anggapkan saja satu, berarti ada 2 keping. Nah, sisanya kita nggak tahu berapa banyak uang ini disebarkan, dibuat ya, dicetak gitu. Tidak seperti emisi 1993 sampai dengan 1995. Nah, lanjut 1900 untuk emisi 1997. Nah, juga sama, grading tertingginya MS63 itu 5 US dollar, atau kurang lebih jika dirupiahkan 75.000 rupiah per keping. Nah, ini nih yang terakhir nih, emisi tahun 2000 juga sama. Untuk MS60 nya 3,5 US dollar, MS63 nya 5 US dollar. Nah, jadi 3 tahun emisi di sini di katalog ini kita mengetahui. Bahkan juga saya searching deh, coba-coba riset sedikit. Memang pada beberapa situs-situs luar negeri yang membahas tentang masalah uang kuno, koin-koin kuno gini, uang kuno khususnya koin kuno gini, juga memang sepertinya mereka mengacu kepada katalog Kraus ini gitu kan. Jadi memang tidak tertera, memang tidak diketahui berapa jumlah banyaknya gitu. Nah, tadi sebagaimana yang telah saya jelaskan di awal, koin ini saya dapatkan dari seorang teman lama. Dia memiliki dua buah koin kelapa sawit, yang satu emisi 1996 dan satu lagi emisi tahun 2000. Karena saya melihat tadi 1996 kondisinya masih sedikit lebih baik dari yang emisi tahun 2000. Jadi saya mencoba untuk meminta kepada kawan tersebut emisi yang 1996. Alhamdulillah saya dikasih sebagaimana yang kawan-kawan lihat pada video ini. Nah, jadi kawan-kawan, itulah standar harga yang sebagaimana kita lihat di katalog Kraus ini untuk semua standar harga dari tahun 1993 hingga tahun 2000. Jadi adalah benar jika ada orang yang ingin menjual itu 25 juta ataupun jutaan, ataupun misal berapalah 50 juta misalnya. Tadi saya sempat juga searching di YouTube maupun di searching di lain, bahwa untuk emisi 1993 itu ada yang membanderol 50 juta. Ya, itu adalah benar. Cuman itu orang yang menawarkan, bukan ada orang yang membeli. Ingat, yang menawarkan, yang menjual dengan yang membeli itu beda. Misalnya kalimat videonya atau kalimat artikelnya, sebuah koin, misalnya katakanlah koin ini, sebuah koin emisi 1996 koin kelapa sawit itu telah dibeli oleh seorang kolektor misalnya 25 juta rupiah atau 50 juta rupiah. Nah, itu lain cerita. Tapi ini ada seseorang yang menawarkan 25 juta ya sah-sah saja. Misalnya saya misalnya bikin lapak di mana, misalnya di eBay, saya menawarkan 25 juta koin ini, ya sah-sah saja gitu. Cuman itulah, kita belum tahu ada orang berani beli kagak gitu kan. Kedua, untuk membeli sesuatu itu perlunya kita riset ya lebih dalam, lebih bagus. Patokannya nanya kepada para kolektor senior, misalnya kalau kita punya kenalan, punya channel, atau kita riset lah, kita memanfaatkan
eh, kecanggihan teknologi yang kita miliki. Syukur-syukur misalnya kawan juga ada yang mengoleksi, yang memiliki katalog sebagai panduan-panduan harga. Jadi kita tahu gitu, kurang lebih seperti itu. Namun kawan-kawan juga ndak apa namanya, memiliki koin ini menjualnya puluhan juta terus ada yang beli, ya juga itu sah-sah saja gitu, nggak masalah. Siapapun misalnya kalau misal setuju ingin membeli koin 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 ini dengan seharga yang kawan-kawan tawarkan, ada yang beli, ya itu sah-sah saja gitu kan, nggak ada masalah gitu kan. Cuman ini dia yang menjadikan patokan kita bersama. Harganya sih memang agak, ya gimana ya, harganya agak lumayan lah gitu, biarpun nggak sampai jutaan, misalnya di 1993 misalnya kan, minimal itu puluhan puluhan ribu rupiah kan, kalau kita kurskan sekarang gitu kan, artinya berpuluh-puluh kali lipat dari harga uang itu sendiri gitu. Oke kawan-kawan, inilah akhir video Rp1.000 1996 kelapa sawit kali ini. Silahkan bagi kawan-kawan yang ingin kritik, saran, coret-coret di kolom komentar di bawah ya. Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan, mendengarkan cuap-cuap saya dari awal sampai akhir pada video ini. Terima kasih banyak. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik.